Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, dunia pendidikan khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia ini seharusnya dapat memastikan investasi yang tak terbuang sia-sia. Tetapi pada mosi yang kita bahas saat ini, pendidikan hanya berfokus pada keterampilan dan praktik sosial dibandingkan dengan kemampuan kognitif akademik, di mana nantinya hal tersebut sangat-sangat tidak cukup untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Pendidikan yang berkonsep seperti ini akan mengabaikan fondasi intelektual untuk perkembangan suatu individu. Dewan Juri yang terhormat, jika pendidikan hanya berfokus pada keterampilan dan praktik sosial, maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kemampuan kognitif akademik seperti matematika, IPA, berhitung, sains, dan penalaran memungkinkan siswa untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan dapat mempunyai kemampuan analisa yang baik dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat dan juga rasional. Perkenalkan, saya Dava Zaria sebagai pembicara satu pada tim oposisi yang akan menolak dan tidak setuju pada mosi kali ini. Yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktis sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Ada beberapa alasan mengapa saya sangat tidak setuju pada mosi kali ini. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan fondasi akademik yang harus kuat. Kemampuan kognitif akademik seperti matematika, sains, IPA, penalaran membentuk fondasi yang penting dalam pemahaman lebih lanjut dan pengaplikasian serta penerapan di berbagai bidang. Tanpa dasar kemampuan kognitif yang kuat, siswa nantinya akan kesulitan dalam mengembangkan bakat atau keterampilan lanjutan ataupun beradaptasi dengan situasi yang baru yang memerlukan kemampuan kritis dan juga analitik. Terlebih lagi pada zaman sekarang, jika suatu individu tidak mempunyai kemampuan kritis dan analitik, mereka akan tertinggal dan tidak dapat memecahkan suatu problematik dengan benar dan sistematis. Yang kedua, peran kemampuan kognitif dalam pengembangan keterampilan. Kemampuan kognitif akademik seringkali mendasari pengembangan keterampilan sosial dan praktis. Misalnya, pemecahan masalah yang efektif dan rasional memerlukan pemahaman logika dan matematika. Literasi kritis juga memungkinkan suatu individu untuk bisa menganalisis informasi secara efektif dan akuntabel, yang sangat penting dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, keseimbangan dunia pendidikan. Pendidikan idealnya harus seimbang dalam mencakup aspek kognitif, akademik, keterampilan sosial, dan praktik. Fokus atau presentasi yang terlalu besar pada salah satu aspek pendidikan dapat mengurangi efektivitas pendidikan secara masif dan keseluruhan. Pendidikan yang seimbang antara kemampuan kognitif dan keterampilan sosial nantinya dapat memastikan siswa memiliki kemampuan intelektual yang baik, sekaligus kemampuan sosial yang diperlukan untuk dapat sukses di berbagai aspek kehidupan. Keempat, di Indonesia masih banyak sekali terdapat kesenjangan besar dalam akses dan kualitas pendidikan. Fokus yang berlebihan pada aspek keterampilan nantinya akan memperburuk kesenjangan pendidikan di Indonesia karena siswa dari daerah yang kurang maju tidak dapat mengakses pendidikan yang memadai. Pendidikan yang seimbang, kuat, dan merata diperlukan untuk memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sukses. Dewan Juri yang terhormat, peningkatan kualitas atau taraf mutu pendidikan melalui pendidikan yang seimbang antara kemampuan kognitif, akademik, dan keterampilan akan mendukung juga inovasi yang esensial untuk mendukung kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Dengan pendidikan yang seimbang, siswa didorong untuk bisa berpikir kritis dan memunculkan inovasi yang melalui kreativitasnya. Hal ini sangat penting bagi Indonesia yang memang sedang berusaha untuk meningkatkan taraf mutu dan kualitas pendidikannya. Dewan Juri yang terhormat, saya juga menyangkal argumen dari tim afirmasi, yaitu adalah dunia pekerjaan sekarang sangatlah membutuhkan orang-orang yang pandai dalam hal keterampilan fisik dan juga keterampilan lunak. Setiap pegawai dituntut dapat memecahkan masalah komunikasi dalam kerja dengan interaksi yang sangat intens. Dewan Juri yang terhormat, meskipun dalam dunia kerja membutuhkan keterampilan sosial dan praktik, setiap profesi juga memiliki dasar pengetahuan
untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini jelas sekali bahwa dalam dunia kerja pun sangat sekali dibutuhkan kemampuan kognitif akademik untuk memecahkan suatu masalah, dan juga dibutuhkannya dasar teori untuk bekerja. Sebagai contoh, seorang pilot Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang sedang bertempur, mereka menggunakan pesawat tempur untuk menghabisi musuhnya. Dalam hal ini, kemampuan kognitif akademik sangat sekali dibutuhkan dalam pilot tersebut ketika mengoperasikan pesawat, karena dalam mengoperasikan pesawat, pilot dituntut untuk bisa memahami kemampuan analitik dan juga matematis yang sangat cepat. Kemampuan kognitif akademik memberikan dasar intelektual yang diperlukan untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai konteks kehidupan. Tanpa dasar ini, pengembangan keterampilan sosial menjadi kurang efektif dan terbatas dalam pengaplikasiannya. Pengembangan keterampilan sosial dan praktik tidak harus mengorbankan kemampuan akademik. Di Indonesia, banyak sekali sekolah yang telah mengintegrasikan ekstrakurikuler dengan kemampuan bakat dan minat siswa. Jadi jawabannya adalah pendidikan harus seimbang untuk dapat mengembangkan keterampilan siswa agar bisa efektif. Dan itulah mengapa alasan saya menolak mosi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.